Debat Capres ronde ketiga, Pak Prabowo dipaksa LPG-an. Pak Anies mungkin no counter, tapi dari Pak Ganjar kita bisa belajar bahwa kita bisa on point, menyampaikan visi dan gagasan tanpa sibuk sikut kiri dan sikut kanan. Walaupun posisinya di tengah, tapi punya karakter. Kali ini dia yang bersinar, layaknya skipper dari program ide soal Duta Besar Cyber dan kematangan tentang pengaruh globalisasi menyinggung konsep Trisakti Bung Karno. Di debat kali ini, Pak Ganjar sesekali menyerang Pak Prabowo dengan data sebagai Menhan. Memang Pak Prabowo banyak bertahan mengafirmasi argumen lawan, dan saya juga awalnya mengira debat kali ini akan didominasi oleh Pak Prabowo yang punya lebih banyak pengalaman dalam hal pertahanan dan keamanan. Namun semuanya berubah semenjak Pak Anies menyerang, saling sikut antara Pak Anies dan Pak Prabowo. Jadi main course debat terus terjadi, bahkan hampir di semua sesi yang membuyarkan peta jalan kedua paslon. Strategi Pak Anies mungkin berhasil memancing lawan, tapi saya jadinya tidak menemukan poin, sedang Pak Prabowo berusaha menjaga kesabaran, kehilangan kesempatan, salah memilih kawan. Pak Ganjar punya serangan kejutan. Meski elit sering gelut capres-cawapres itu karena yang mesti abadi adalah Indonesia. Debat tetap pakai adat. Mari kita lihat teman-teman, debat perdana capres dari awal tuh Pak Anies terlihat terus-terusan menyerang Pak Prabowo secara personal. Dari situ saya merasa kayak, mengapa harus menjatuhkan lawan untuk menaikkan elektabilitas diri sendiri? Apakah pantas seorang pemimpin yang ingin menjadi presiden dan juga mendapat kekuasaan dengan cara menjatuhkan personal orang lain? Sampai di debat ketiga ini, Pak Anies secara terang-terangan berbicara tentang etika. Di sini saya akan mencoba sedikit mengkritik, barangkali Pak Anies lupa apa yang beliau sampaikan itu melanggar etika. Sehingga kami para netizen ingin menyadarkan Bapak apa yang Bapak sampaikan itu tidak beretika. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa saya melihat Bapak terlihat terlalu arogan dengan kebijakan yang ada sekarang yang dipimpin oleh Pak Jokowi dengan tidak mau melanjutkan lagi ketika Bapak menjadi presiden nantinya. Menurut saya sih kalau itu baik, kenapa harus diberhentikan? Terutama soal IKN. Itu kan dendanya sudah keluar dengan nilai yang tidak kecil ya. Kemudian Bapak juga terlihat arogan ketika selalu menyinggung Pak Jokowi dengan tanah segitu, tanah seluas itu. Ya emangnya kenapa Pak? Itu kan urusan beliau. Mau beli berapa juga gak ada hubungannya sama Bapak gitu. Kenapa Bapak bawa-bawa ke ranah debat pilpres Pak? Malah kami melihat dan menilai ke Bapak itu terlihat arogan terhadap kebijakan yang sekarang. Kemudian terlalu menjatuhkan personal yang lain, ibarat kayak kacang yang lupa kulitnya gitu loh. Apa? Gak sah ya rasanya kalau cuma mengkritik tanpa memberi solusi. Saya akan memberi sedikit solusi. Jika ada baiknya untuk paslon-paslon pilpres ini udah fokus aja sama gagasan yang kalian punya, yang mementingkan dan memikirkan kehidupan bangsa untuk kedepannya, bukan menjatuhkan lawan. Jadi bapak-bapak sekarang itu harusnya fokus kepada bagaimana gagasan kalian, bagaimana memecahkan solusi atas rintangan dan hambatan. Terima kasih.